Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan berkati untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Jadi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang seorang tokoh yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu tokoh Saul. Saul adalah raja Israel yang pertama yang dipilih oleh Tuhan ketika umat Allah Israel yang telah dituntun oleh Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka menuntut melalui Samuel untuk mendapatkan seorang raja yang akan memimpin mereka di dalam keseharian hidup mereka. Dan Tuhan mengabulkan apa yang mereka minta itu. Lalu dikatakan, diadakanlah undian untuk memilih. Dan pada saat Saul dipilih menjadi raja Israel, dia memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang-orang sebangsanya. Malahan dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 23 dan ayat 24, alasan yang sangat luar biasa dituliskan di dalam ayat ini. Ayat 23 dan 24, "Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, 'Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan ini? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu.' Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, 'Demikian hidup raja.'" Luar biasa. Saul dipilih oleh Tuhan karena penampilan secara tubuh fisiknya, secara jasmaninya
dia begitu meyakinkan, cocok sekali untuk menjadi raja. Tetapi bagaimana dengan hatinya? Bagaimana dengan hatinya tentang ketaatan dia kepada Tuhan? Ini belum teruji. Dan nanti di dalam 1 Samuel pasal 13, ayat 5 sampai ayat 14 yang kita baca hari ini. Kita lihat pengujian yang Tuhan berikan melalui nabinya Samuel untuk melihat apakah Saul sebagai seorang raja, dia seorang yang taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan itu. Jadi diceritakan di dalam ayat ini. Samuel itu memberikan perintah kepada Saul untuk ditaati. Dia harus menunggu selama 7 hari di Gilgal sebelum dia berperang melawan orang Filistin untuk Samuel itu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan dikatakan Saul bersama dengan seluruh pasukannya sudah berkumpul di Gilgal untuk berperang menghadapi orang Filistin. Mereka menunggu sampai 7 hari dan Saul merasakan bahwa keadaannya sudah terjepit pada waktu itu. Sedangkan Samuel belum hadir di Gilgal. Lalu apa yang dilakukan oleh Saul? Dikatakan dia menyuruh orang-orang Israel untuk membawa korban bakaran itu. Lalu dia memposisikan dirinya sebagai seorang nabi Tuhan untuk dia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja dia mempersembahkan korban bakaran, dikatakan Samuel datang di tempat itu. Dan pada waktu Samuel datang dan bertanya kepada Saul, apakah Saul berani mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah? Ternyata tidak. Dia mencoba untuk mengemukakan berbagai macam alasan untuk membenarkan dirinya orang yang benar apa yang dia lakukan itu. Ada 3 alasan yang dikemukakan oleh Saul ketika Samuel bertanya, kenapa dia sampai melakukan hal yang sebetulnya itu wujud ketidaktaatan dia. Wujud dia melawan akan perintah Tuhan itu. Dia kemukakan 3 alasan. Alasan yang pertama dia katakan, karena rakyat sudah mulai meninggalkan dia. Dia takut dia hanya akan seorang diri menghadapi musuh. Orang musuh sudah tinggalkan dia. Dan dia katakan, kalau demikian gak boleh terjadi. Aku seorang diri. Aku tidak ingin rakyatku semakin meninggalkan aku. Kemudian yang kedua, alasannya apa? Dia tidak mengakui bahwa dia salah. Tetapi dia mencari alasan untuk orang lain yang harus salah. Dan siapa yang disalahkan dalam hal ini? Samuel. Nabi Samuel disalahkan. Karena dia katakan bahwa aku sudah menunggu engkau selama 7 hari, tapi engkau tidak datang-datang. Berarti itu ada jadi alasan tepat bagiku, karena engkau nabi yang ingkar janji. Tapi apakah betul demikian bahwa Samuel itu ingkar janji? Ternyata tidak. Samuel datang tepat di hari ke-7 yang dia perintahkan Saul untuk menunggunya. Tapi ini menjadi alasan Saul untuk menjadikan orang lain Samuel menjadi penyebab dari ketidaktaatan dia. Samuel yang salah, bukan aku yang salah. Dan yang ketiga dikatakan, Saul ini mengandalkan pemikiran dia, penalaran dia untuk membenarkan diri. Karena dia katakan, pikirku, aku sudah jadi seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Aku juga mendapatkan hak untuk mempersembahkan korban itu. Karena aku sudah dipilih oleh Tuhan, memiliki jabatan yang tinggi, jadi aku bisa dikatakan menghalalkan segala hal untuk membenarkan diriku. Dia menganggap bahwa dia punya hak untuk mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan. Dia ambil alih tugas peran Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban
karena dia anggap aku yang paling berhak untuk melakukan hal itu. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Saul, membawa dampak apa buat hidup dia? Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, Samuel sebagai sosok Nabi Tuhan, dia katakan kepada Saul bahwa perbuatan yang Saul lakukan itu adalah perbuatan yang bodoh. Perbuatan yang bodoh. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan bahwa dia seorang raja yang tidak taat kepada Tuhan. Dan berdampak apa? Dikatakan bahwa kerajaannya yang semula akan diturunkan buat Saul dan keturunannya selama-lamanya, itu dialihkan kepada orang lain yang lebih taat kepada Tuhan. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita sebetulnya. Dalam hidup ini seringkali kita coba untuk membenarkan diri, membela diri kita ketika kita sudah hidup tidak taat kepada Tuhan. Tuhan perintahkan ini seperti ini untuk kita lakukan, kita taat, kita langgar perintah Tuhan. Lalu ketika ada orang yang memberikan teguran, masukan kepada kita, kita coba membenarkan diri. Kita pakai dengan segala kehebatan kita dalam bertutur kata, dalam kita mengolah kata-kata kita, dalam kita memakai segala pola pikir kita untuk membenarkan diri. Bahkan kita ambil orang-orang tertentu untuk kita jadikan kambing hitam penyebab dari ketidaktaatan kita. Dengan cara seperti itu kita anggap saya benar dan orang lain ini salah. Ingatlah bahwa ketika kita melakukan hal seperti itu adalah hal yang bodoh. Alangkah lebih baiknya kalau kita katakan, aku salah. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku tidak taat kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku akan memperbaiki, aku akan memulai kembali langkah hidup yang baru. Langkah yang penuh dengan ketaatan itu. Dan itu jauh lebih berguna. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biarlah apa yang kami dengar, ini boleh menjadi pembelajaran bagi kami. Untuk kami mau berani mengakui kesalahan kami karena ketidaktaatan pada firman-Mu dan memperbaiki hidup kami untuk hari-hari di depan yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh mengikuti persekutuan doa pagi bersama-sama. Terima kasih buat segala berkat-Mu yang boleh kami terima dalam ibadah ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.